diputus oleh majelis hakim yang tadi dituntut oleh JPU 11 tahun denda 2M menjadi hanya 4 tahun plus denda hanya 1M. Menurut abang sudah pantas atau wajarkah abang sebagai praktisi hukum melihat? Ya, kalau yang namanya tuntutan 10 tahun terus akhirnya putus oleh majelis hakim di 4 tahun denda 1M itu kan artinya bisa diganti dengan subsidiar kan, subsidiar. Bisa diganti dengan uang atau subsidiar itu diganti dengan kurungan ya berapa bulan kan gitu. Nah, kalau yang namanya putusan ini kan udah ending kan sebenarnya, udah punishment daripada majelis hakim dan punya kewenangan itu. Cuma balik lagi kalau JPU nilainya ini putus di angka 4 tahun itu kan artinya tidak ada lebih daripada 2/3 yang dijadikan putusan kan gitu. Ya biasanya hakim itu memutuskan itu kan harus ada pertimbangan, terus akhirnya JPU juga kalau ngelihat di sini terlalu timplang dan menurut JPU juga ini mempunyai kewenangan juga karena di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 67 itu menyatakan bahwa setiap JPU dan terdakwa berhak untuk apa? Untuk melakukan banding terhadap putusan. Nah, tata caranya daripada banding itu kalau di dalam pasal 233 243 itu menyatakan tata caranya apabila putusan itu menjadi putusan bebas atau onslah. Tapi di pasal 67 itu mempunyai haklah seorang JPU untuk melakukan yang namanya banding. Nah, nanti dia melakukan banding kasasi apabila hakim sudah memutuskan terus akhirnya banding, tentunya ini dilakukan banding tersebut. Nanti akan pada prosesnya kan gitu. Nah, akhirnya majelis hakim memutus 4 tahun karena kita bukti bersalah pencemaran di UIT dan tapi tidak terbukti ada TPPU. Abang lihat Ya, tandanya pembuktian di dalam fakta sidang tadi menyatakan bahwa di sini kan ada rangkaian peristiwa tadi. Hakim menilai ini apakah ini bukan merupakan satu tindakan yang namanya pemerasan, pengancaman. Nah, tindakan itu dijadikan satu kumulatif sehingga pada ujungnya nanti kemarin bahwa hakim menilai ini bukan suatu tindakan yang disangkakan. Artinya tidak terbukti kan di dalam fakta sidang ya kan gitu. TPPU-nya juga kan kalau TPPU udah pasti di atas 5 tahun kan minimal. Makanya kalau di sini dilihat sudah tepat, rasanya majelis hakim menyatakan ini sudah langkah yang paling terbaik kan gitu. Tapi balik lagi, NM boleh aja untuk bisa banding kan gitu, punya hak kan. Kan udah ada di KUHAP itu, diatur di dalam undang-undang. Boleh melakukan upaya untuk ngebanding. Berdasarkan tergantung nih bandingan diterima apa enggak. Bisa putusannya sama atau bisa lebih berat nanti. Kita nggak tahu kan bagaimana majelis hakim nih dalam hal ini untuk bisa sama-sama ngebanding kan gitu. Bang, berarti saya bilang kalau majelis hakim bilang ini kita bukti bersalah terkait pencemaran bagi berarti kenapa karena undang UIT dong dan terkait pencemaran terkait pemerasan dan pengancaman tidak terbukti dong berarti kan? Ya, jadi kalau dilihat dari ini masuk ke Undang-Undang ITE tentunya ini kenapa pasalnya bisa sampai di bawah 5 tahun? Ini kan jelas. Kalau memang ada pemerasan, itu kan pasti di atas 5 tahun. Bahkan juga TPPU, itu kan bisa 10 tahun. Makanya kalau ini nggak terbukti, makanya pasal-pasal yang disangkakan oleh majelis hakim atau undang-undang ITE ini pasal-pasal di bawah 5 tahun. Ini kan 4 tahun penjara. Gitu. Makanya ini kan menjadi perhatian publik. Jurisprudensi ini nanti yang jadi putusan terakhir, yang menjadi ingkrah daripada putusan yang terakhir daripada NM kan gitu. Tapi kalau balik lagi, kita nih mau ngupaya hukum boleh aja.
kan masih ada jalan untuk melakukan upaya itu. Sehingga kita bisa menemukan jalan yang paling baik putusannya untuk NM. Karena yang namanya kita melakukan upaya hukum ya kan itu sah-sah aja untuk melakukan itu. Tapi saya rasa sih hakim sudah tepat lah ya. Berarti bisa bilang kalau kita bagi masyarakat awam atau bagi yang pro Niki bisa bilang berarti Niki benar dong, Niki nggak ada sama sekali meras sama sekali mengancam RG selama ini kan tuduhannya selalu begitu dan tidak ada apalagi TPPU jadi bisa bilang gitu loh. Berarti kalau kita bagi masyarakat umum atau fans Niki berarti majelis hakim menilainya oh benar nih Niki cuman pencemaran memang baik di bisa bilang gitu. Ya jadi gini, kalau dilihat dari hasil dari kumulatif pasal yang disangkakan, itu bisa aja bentuk pemerasannya masuk, tapi kategorinya ringan kan. Nah, pemerasannya masuk. Nah, undang-undang ITE-nya masuk. Jadi dari kumulatif pasal itulah yang dimasukkan. Tapi saya rasa TPPU-nya tidak masuk. Karena kenapa? Itu jelas nih kan di atas 5 tahun. Dan kan nanti kalau dilihat dari majelis hakim ini kenapa memutuskan 4 tahun, tentunya dia akan memilih atau melihat pasal mana yang masuk. Kayak pasal pemerasan, masuk nggak? Nah itu kan gitu. Terus ada subsidiar, kenapa 1 miliar? Itu kan juga dia ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan satu bentuk putusan yang sudah menjadi ending daripada proses peradilan kan. Bicara tadi abang mempertimbangkan, majelis hakim juga mempertimbangkan ada yang memberatkan, ada juga ada yang meringankan. Memberatkan itu karena ini kami kemarin itu sudah jadi residu sudah itu memberatkan. Yang kedua yang meringankan itu karena punya tanggungan untuk anak-anak. Abang lihatnya seperti apa? Ya kalau masalah tanggungan terus ada residivis di belakang itu kan bagian daripada majelis hakim. Apakah ini mau dimasukkan ke dalam proses kumulatif daripada putusannya kan gitu. Balik lagi semua tuh hakim akan menilai. Kalau saya dirasa memang itu menjadi pertimbangan yang cukup bagus dan cukup wise ya. Saya rasa hakim juga punya nurani. Nah, ini langkah-langkah hakim yang sekarang dilihat nih udah cukup fantastis juga ya dari nilai yang kita udah lihat nih 10 tahun tuh kan 2/3-nya 6,5 tahun. Harusnya kan 6,5 tahun, tandanya udah didiskon 2,5 tahun. Saya rasa cukup wise juga kan gitu. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah pertimbangan lain ini nih apa nih, ya kan? Ataukah karena dia punya anak dan sebagai tulang punggung? Itu bagian-bagian yang tentunya hakim nih sekarang ini melihat dari sisi kemanusiaan juga ada gitu. Atau mungkin dari pasal-pasalnya yang mana yang nggak kena. Nah, pasal-pasal mana yang bisa dijadikan satu sangkaan dan putusan di dalam putusan, materialnya yang masuk yang mana kan gitu. Dan fakta sidang ini kan dikumpulkan menjadi satu kesimpulan yang akhirnya jadi putusan ini. Itulah yang paling bisa dijadikan acuan kan gitu. Tapi balik lagi, kalau dirasa 4 tahun juga belum cukup ya bisa banding juga. Tapi banding ini menjadikan satu momentum yang bagus atau enggak kan gitu. Ini juga harus dipikirkan. Jangan menjadi satu putusan banding ini menjadi bumerang juga. Tapi kan kita bisa lihat nih sejauh mana kansnya bisa melakukan upaya gitu. Nah, berarti bisa bilang kalau Niki anda bilang akan banding nggak Niki? Ya pasti nanti ya gitu. Dan tapi kalau JPO akan banding juga, itu berarti seperti kita bilang akan bisa memberatkan Niki juga dan Niki kalau banding juga kan jadi alat misalnya jadi kalau kita bagi satu umum dan fans gimana Abang menilai? Iya, jadi inilah satu bentuk pertimbangan yang harus dipikirkan dan harus diputuskan. Jadi memang kita mempunyai hak ya karena diatur di dalam undang-undang tadi pasal 67. Tapi balik lagi, hak itu apakah menjadi satu solusi yang terbaik? Kan itu juga bagian penting karena kita juga ngelihat jangan dari sisi emosional untuk bisa menurunkan putusannya. Tapi kalau ini kira-kira langkah yang dijalankan ini cukup bagus ya silakan aja, mau banding kan boleh aja. Kan hak semua orang, bisa diterima bisa enggak, nanti putusannya bisa sama, bisa lebih kurang, bahkan juga bisa lebih berat. Ya gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, apa yang membuat pertimbangan? Makanya nanti dijadikan putusannya dari hasil putusannya itu kan ada poin-poin putusan itu. Klausul daripada amar putusan. Apa aja sih?
Nah, setelah itu baru dipelajari. Tentunya dari PH-nya pasti bisa mempelajari itu material daripada yang masuk ke dalam sangkaan putusan. Nah, ini penting sekali karena nanti dijadikan acuan juga untuk bisa melakukan banding kan.